Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengakui Yesus di hadapan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, gelap tidak menyukai terang, sebab kegelapan akan sirna jika terang itu datang. Demikianlah halnya kejahatan tidak menyukai kebenaran, sebab kejahatan tidak mendapat tempat jika kebenaran itu datang. Tetapi kejahatan tidak akan berdiam diri ketika kebenaran itu datang. Ia akan melakukan segala cara jangan sampai kebenaran itu menyatakan dirinya. Karena itulah para pejuang kebenaran harus menanggung berbagai macam penderitaan, ditindas, diintimidasi, diteror, dijatuhkan mentalnya, dibunuh karakternya, dan bahkan ada yang sampai dibunuh, sebab orang-orang jahat tidak mau menanggung malu kalau-kalau kejahatan mereka terbongkar. Orang-orang jahat tidak akan sanggup menanggung kerugian jika orang-orang benar itu terus saja bersuara menyuarakan kebenaran. Sadar akan hal itu, Yesus memperingatkan para murid-Nya untuk jangan takut kepada para pembenci kebenaran. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membinasakan jiwa. Yesus meyakinkan para murid-Nya bahwa kebenaran akan disingkapkan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Para murid diminta untuk mewartakan firman dan kebenaran Allah dengan berterus terang, tanpa ketakutan. Yesus ingin para murid-Nya mengakuinya sebagai Mesias di hadapan semua orang. Yesus tahu bahwa mereka akan ditolak, dibenci, dianiaya, dan bahkan dibunuh oleh karena mewartakan kebenaran iman itu. Tetapi Yesus menegaskan dan meneguhkan hati mereka bahwa burung pipit saja berharga di mata Allah, apalagi mereka yang sangat dikasihinya. Para murid pun diminta untuk menyadari untuk lebih takut pada Dia yang dapat membunuh tubuh dan membinasakan jiwa di dalam neraka. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan akan penghinaan seringkali menciutkan nyali orang-orang beriman untuk mengakui imannya di depan umum. Satu contoh sederhana, tidak jarang orang Katolik malu membuat tanda salib di depan banyak orang. Ia lebih takut pada manusia daripada Tuhan yang berkuasa atas jiwa dan tubuhnya. Ciri khas kekatolikan kita cukup sering hilang ditelan kerumunan orang-orang yang beriman berbeda dengan kita. Kita mulai terikut-ikut dengan kekhasan mereka, cara mereka berdoa,
sebab kita malu memiliki iman dan cara beriman yang berbeda dari mereka. Itulah bentuk penyangkalan kita kepada Yesus. Hari ini Yesus mengingatkan kita untuk lebih takut kepadanya daripada manusia. Yesus ingin kita mengakuinya dan mewartakan kebenaran iman kita di dunia, apapun konsekuensinya. Ia pun akan mengakui kita di hadapan Allah Bapanya di surga. Belajar dari teladan iman para rasul, para martir dan orang kudus dalam gereja kita, marilah berani hidup dalam iman akan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah mempersaksikan kepada dunia bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang sudah menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menebus kita dari dosa. Marilah hidup sesuai dengan perintah dan teladannya. Itulah iman yang akan menyelamatkan kita. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk selalu berani hidup dalam iman kepadamu dan mewartakan kebenaran Injil-Mu ke seluruh dunia. Amin.